Selamat berjumpa lagi dengan Pak Bayu di mata kuliah metode riset. Baik, saudara sekalian, untuk topik pertama, kita akan berkenalan dulu dengan apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Nah, tujuan perkuliahan daripada metode riset ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal LTA atau skripsi. Jadi mata kuliah ini sangat penting bagi saudara-saudara sekalian agar memiliki bekal nanti untuk membuat proposal laporan tugas akhir untuk diploma 3 dan skripsi untuk diploma 4. Nah, agar dapat lulus mata kuliah ini, maka mahasiswa yang pertama harus hadir sesuai dengan aturan akademik. Jadi syarat kehadirannya biasanya 75% ya. Nah, berhubung kuliah online, saya minta di jam-jam sesuai jadwal yang ditetapkan. Ya, sesuai jadwal mata kuliah, mohon saudara sekalian mengisi daftar hadir atau setidaknya menyetor tugas sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Ya. Yang kedua, saudara wajib mengerjakan tugas. Nah, dimaksud dengan mengerjakan tugas di sini adalah di setiap topik itu ada tugas, saudara sekalian. Jadi disetorkan di Google Classroom masing-masing ya. Store sehingga nanti Pak Bayu bisa periksa. Nah, menyetornya juga harus sesuai dengan tata cara yang ada di Google Classroom. Jadi saya ingatkan harus sampai tugasnya itu disubmit atau diserahkan gitu ya. Kalau belum status tugasnya diserahkan, itu agak susah nanti melacak di mana file tugas Anda. Itu akan menyulitkan pekerjaan Pak Bayu untuk memeriksa tugas dan mungkin Anda tidak mendapat nilai tugas karena filenya tercecer entah di bagian mana gitu ya. Selanjutnya ada UTS, ujian tengah semester, nanti akan diberikan soal-soal sebagai pemahaman saudara, sejauh mana pemahaman saudara terhadap materi yang diberikan. Kemudian ada ujian akhir semester dan wajib menyusun proposal LTA. Ya. Jadi syaratnya wajib ini menyusun proposal LTA. Nah, bagaimana caranya tentu akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, jadi perkuliahan online ini sangat bergantung pada proses saudara sekalian. Semakin aktif saudara mengejar materi, memahami, jadi materi itu sangat luas. Tidak hanya ada di dalam Google Classroom saja, tapi saudara bisa mencari di internet atau di buku-buku metode penelitian, atau melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang ada di perpustakaan dalam bentuk LTA atau skripsi juga bisa. Mohon saudara mencari, ya, mempelajari. Baik. Apa yang dimaksud dengan penelitian, saudara sekalian? Penelitian itu berasal dari kata re dan search, yang artinya mencari kembali. Re itu artinya kembali, search artinya mencari. Jadi research adalah mencari kembali. Jadi penelitian itu tidak pernah selesai, saudara. Satu tahapan penelitian selesai, akan muncul pertanyaan baru. Ya, dan demikian seterusnya. Kemudian proses penyelidikan, ya, penelitian adalah proses penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu masalah tertentu yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan informasi atau data yang digunakan sebagai pemecahan yang tepat terhadap masalah yang diselidiki. Ya, jadi penelitian itu adalah sebuah proses penyelidikan atau investigasi tentang suatu masalah tertentu yang dilakukan secara sistematis
sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan informasi, untuk memecahkan masalah. Nah, apa ini? Lebih detailnya nanti saya akan praktekkan langsung ketika menyusun LTA. Ya, tercermin dari bab 1, 2, 3, 4, 5 ini semua sudah menjabarkan definisi ini, saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau pahami lebih lanjut, kalau mau aktif silahkan baca LTA bab 1, 2, 3, 4, 5. Itu sebenarnya sudah mencerminkan apa itu definisi penelitian di sini. Oke. Bagaimana dengan di hotel? Nah, sebenarnya di hotel itu sangat banyak hal yang bisa diteliti, sangat banyak masalah yang bisa diteliti, saudara. Ya. Cuma kadang-kadang kita memiliki keterbatasan penginderaan ya. Kita merasa di hotel tidak ada masalah karena hotelnya sudah hotel berbintang. Ya. Sudah berkelas internasional, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya masalah itu ada setiap hari. Setiap detik ada masalah. Cuma kembali, mampu nggak kita mengindranya? Jadi hotel itu sebenarnya banyak sekali masalah. Gudangnya masalah di sana. Ya. Nah misalnya, kalau saudara kalau di restoran sering melihat ketika training, servisnya sering lambat gitu ya. Lambat gitu. Jadi tamu banyak komplain karena servisnya lambat. Misalnya pada saat breakfast, tamunya komplain, pelayanannya lama. Tuh. Itu sebenarnya sudah masalah, bisa diteliti. Ya. Ya, misalnya jadi menjadi kualitas layanan di restoran apa gitu ya. Jadi sebenarnya masalah itu banyak sekali ya dan bisa diteliti. Metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah secara rasional, empiris, dan sistematis. Ya. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah secara rasional, empiris, sistematis. Ya, jadi metode ilmiah itu cara yang ilmiah untuk memecahkan masalah. Cara yang ilmiah itu apa? Ya ini, rasional, empiris, dan sistematis. Apakah ada cara tidak ilmiah? Ada. Misalnya kedukun gitu ya. Itu cara tidak ilmiah. Tanya sama orang pintar, itu tidak ilmiah. Kalau ilmiah itu adalah rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional? Jadi rasional itu adalah bisa diterima akal sehat. Ada hubungan sebab akibat. Pokoknya bisa diterima akal sehat. It make a sense gitu loh ya. Kemudian empiris. Empiris itu bisa dibuktikan, saudara-saudara. Bisa dibuktikan. Bendanya ada, bisa dibuktikan. Ya, bukan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang ada bisa diindrakan. Kemudian sistematis. Apa itu sistematis, saudara? Sistematis itu memiliki tahapan-tahapan, ya, terstruktur. Jadi tidak serta-merta muncul jawaban. Sebelum ada jawaban, ada proses. Ada proses. Ya, dari masalah muncul jawaban itu ada proses, saudara. Proses apa misalnya? Ada proses membaca teori, melihat penelitian sebelumnya, menyusun hipotesis, kemudian menjabarkan bagaimana cara kita meneliti, menganalisis, membahas, sampai muncul simpulan. Itu disebut dengan sistematis. Ya, jadi ada tahapan-tahapan, ada proses sebelum munculnya sebuah jawaban. Ya. Nah, tahapan itu, seperti disebutkan di sini adalah recognition and definition of problems. Ya. Jadi ada pengenalan dan definisi daripada masalah yang mau kita ajukan dalam penelitian. Ya. Nah, kalau ini bab 1 ini ya. Kalau di LTA ini bab 1 ada ya. Kemudian formulation of hypothesis adalah penyusunan hipotesis jika dibutuhkan. Ini berlaku untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau kualitatif tidak perlu hipotesis ya. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara.
Ini cerminan dari bab 2 saudara di LTA ya. Di sana ada teoritis, ada kajian teori, ada kajian empiris. Jadi kita harus membaca buku teori yang melandasi bagaimana kita memecahkan masalah, kemudian juga penelitian-penelitian sebelumnya. Ini bab 2 ya. Formulation of hypothesis. Kemudian ada collection of data. Ini adalah metode penelitiannya saudara. Ini bab 3 ini nanti ya. Bab 3 dalam LTA. Ya. Bagaimana cara kita mengumpulkan data, teknik pengumpulan datanya bagaimana, menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, bagaimana instrumennya, instrumen apa yang dipakai, kuesioner, daftar observasi, daftar wawancara, ya. Kemudian bagaimana teknik sampling, bagaimana kriteria pemilihan informan, bagaimana cara menganalisis data, yaitu semuanya dijabarkan di bagian collection of data di bab 3. Bab 4 adalah analysis of data, data analisis. Ya, jadi semua data yang kita kumpulkan dari proses pengumpulan data itu dianalisis dengan teknik yang kita sampaikan di bagian 3 ya, di bagian metode penelitian atau collection of data di sini. Ya, jadi entah datanya misalnya dipakai analisis regresi, dianalisis dengan analisis regresi untuk membuktikan sebuah pengaruh, atau dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara, studi dokumentasi, ya, whatever, sehingga nanti menghasilkan kesimpulan, ya, statement of conclusion di bab 5 ini ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, saudara sekalian, inilah metode ilmiah, ya. Jadi mengumpulkan informasi, memecahkan masalah dengan cara rasional, empiris, dan sistematis dengan tahapan-tahapan yang terstruktur, rapi, bisa diterima dengan akal sehat, dan mudah orang memahaminya. Terus bagaimana dengan di hotel? Ya, di hotel seperti saya bilang tadi, gudangnya masalah. Supaya bisa melihat masalah, Anda harus banyak membaca. Itu aja kuncinya ya. Banyak bertanya, banyak membaca. Gitu ya. Jadi kalau yang belum bisa melihat ada masalah, berarti kurang membaca, kurang bertanya. Ya. Biasanya kalau sering baca, sering bertanya, diskusi, pengindraannya lebih sensitif terhadap sebuah fenomena di hotel. Jadi sebenarnya apapun bisa diangkat sebagai sebuah masalah dalam penelitian jika memiliki urgensi atau kepentingan atau manfaat ya. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian sebenarnya sudah dibahas di slide sebelumnya tadi. Jadi metode penelitian itu adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Nah, kalau di LTA ini bab 3-nya ya. Nah, di sana kita menjabarkan jadi bagaimana cara untuk mengumpulkan data dengan kuesioner, observasi, wawancara, sebagainya. Bagaimana cara menganalisisnya? Data yang pakai data apa? Data primer, sekunder, sumbernya jenis apa? Jenis datanya kuantitatif atau kualitatif, ya. Bagaimana sampel dan sebagainya. Inilah disebut dengan metode penelitian yang memberikan gambaran rancangan penelitian, prosedur, waktu penelitian, sumber data, langkah apa, selanjutnya diolah dan dianalisis. Ya, ini kalau Anda mau lebih detail silahkan baca bab 3 di LTA atau di skripsi ya. Oke, segitu saja untuk pertemuan pertama. Jadi saya pesan mulai dari sekarang sering-seringlah datang ke perpustakaan untuk melihat melihat contoh LTA yang sudah jadi atau skripsi sebagai pengayaan bahan. Saya tidak membatasi kalau Anda mau baca LTA boleh, ya standarnya LTA, tapi kalau bisa grade lebih tinggi lebih bagus. Ya belajarlah dari satu yang levelnya lebih tinggi sehingga Anda tahu lebih banyak. Ya.
boleh baca skripsi, tapi tesis agak berat ya, malah bingung nanti. Ya, LTA skripsi bolehlah untuk sparring Anda membuat proposal LTA. Jadi ingat saudara sekalian, kalau Anda tidak buat proposal berarti tidak lulus ya. Ya itu. Jadi syarat untuk wisuda adalah ujian sidang LTA. Syarat ujian sidang LTA adalah LTA-nya sudah jadi melalui proses pembimbingan, kan begitu. Untuk proses pembimbingan bisa jalan harus membuat proposal penelitian yang disetujui oleh Kaprodi. Syarat membuat proposal penelitian adalah harus lulus metode riset. Nah, mata kuliah metode riset harus lulus. Baik saudara sekalian, itu saja dulu. Saya mau ingatkan juga terkait dengan Google Classroom. Oke, di sini Anda lihat ya, di Google Classroom, di kelas ini, kelas yang Pak Bayu ajar semester ini. Kalau Anda perhatikan, ini Anda di kelas misalnya, saya mata kuliah metode riset ya, ada MFB A, B, C semester 5. Saya ambil contoh MFB A semester 5. Nah, di sini saya posting per topik. Ya, per topik. Coba kita lihat di sini. Ya, topik 1 adalah pengenalan metodologi riset, sudah saya sampaikan tadi. Di sini ada materinya berbentuk PowerPoint dan PDF. Jadi PowerPoint yang saya presentasikan tadi sudah ada, silahkan dibaca, pelajari, dan didukung dengan referensinya ini ya. Di buku referensinya ini. Nah, ini bisa dibaca bukunya, tapi bukunya tidak lengkap. Nah, itu saya tidak mau upload semua, cukup satu bagian, cukup untuk topik 1. Kemudian sini ada PowerPoint yang saya presentasikan tadi, dan ini ada tugas, silahkan dibuka. Nah, dikerjakan. Jadi yang pertama saudara harus meminta buku pedoman tulisan LTA kepada Kaprodi masing-masing. Dan pedoman itu diupload di Google Classroom sebagai tugas yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan. Apakah yang dimaksud dengan penelitian? Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah, metode penelitian, dan ciri-ciri penelitian yang menggunakan metode ilmiah? Silakan cari jawabannya di slide presentasi maupun di referensi yang saya berikan atau di sumber lain yang sah ya, yang valid. Baik, terima kasih. Selamat belajar, sampai jumpa pada topik kedua.